Kalian pikir jadi anak konglomerat itu enak? Coba deh bayangin. Jadi Nadina Pramesta, dia pewaris Pramesta Group. Hidupnya kelihatan sempurna banget, apalagi setelah tunangan sama Rehan Adhikara, pewaris Adhikara Holdings. Mereka ini pasangan impian semua orang, the golden couple. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada skandal besar yang siap meledak. Tiba-tiba, foto Rehan yang lagi mesra-mesraan sama selebgram Lalia viral di mana-mana, dunia Nadina langsung hancur. Publik menyerangnya tanpa ampun, reputasinya hancur lebur. Yang paling bikin sakit hati, ayahnya sendiri lebih peduli sama citra perusahaan daripada perasaan putrinya. Penasaran gak sih kalau orang yang kamu kenal tiba-tiba hilang tanpa jejak? Inilah yang dialami Nadina. Rehan, tunangannya, lenyap begitu saja setelah sebuah skandal besar. Nomor teleponnya nggak aktif, dan semua orang di sekitarnya sioloyola bungkam 1000 bahasa. Nadina yakin banget ada yang nggak beres di balik semua ini. Dia merasa ada konspirasi besar yang disembunyikan. Karena nggak bisa tinggal diam, Nadina nekat melakukan hal gila. Dibantu Rafa, sekretaris ayahnya, dia memalsukan identitasnya dan menyamar jadi seorang pria bernama Bima Zaken. Dengan identitas barunya sebagai lulusan luar negeri yang brilian, Nadina melamar kerja di Adhikara Holdings, perusahaan yang diduga jadi dalang di balik hilangnya Rehan. Tampil gagah dengan setelan jas hitam, Bima langsung dipilih oleh Rehan untuk bergabung dalam tim proyek keamanan perusahaan. Awalnya semua terasa profesional, tapi hari-hari yang mereka lalui bersama membuka sisi lain Rehan yang tak pernah terduga. Di balik sosoknya yang tegas, Bima melihat Rehan yang sebenarnya. Seorang pria yang lelah, terluka, dan memendam banyak rahasia yang tak bisa ia bagi. Puncaknya, Rehan mengaku pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya karena sebuah kebohongan besar. Sebuah pengakuan yang terdengar sangat familiar dan jelas mengarah pada masa lalu Bima sendiri. Saat lagi asyik kerja, Rehan tiba-tiba nemuin sesuatu yang ganjil banget di sistem. Kayak ada yang nggak beres, dia sadar ada akses ilegal ke dokumen investigasi skandal lama yang super rahasia. Wah, ini bahaya. Tanpa pikir panjang, Rehan langsung bertindak. Dia menyalin potongan laporan asli itu ke sebuah flash disk. Flash disk itu kemudian dia kasih ke Bima, temannya yang dia percaya. Bima yang penasaran langsung buka isinya. Dan begitu dia baca, dunia seakan berhenti berputar. Fakta yang ditemukannya benar-benar mengejutkan dan bikin dia shock berat. Ternyata, dalam dokumen itu, nama Bima sendiri pernah dijadikan target dalam sebuah laporan palsu. Selama ini dia nggak sadar kalau dirinya pernah jadi sasaran konspirasi besar. Jadi ternyata, begini faktanya. Dalam dokumen itu, bukti-bukti yang dipakai untuk menuduh Bima ternyata dimanipulasi. Bagian laporan di mana Rehan sebenarnya membela Bima sengaja dihapus dari berkas akhir. Artinya apa? Ini jelas-jelas jebakan. Bima sama sekali nggak bersalah. Dan yang lebih mengejutkan, Rehan tidak pernah sekalipun menyalahkannya. Justru sebaliknya, Rehan berusaha melindunginya. Tapi ada pihak lain yang memutarbalikkan fakta. Semua ini direkayasa untuk membuat Bima terlihat sebagai kambing hitam. Sumpah, malam itu serem banget. Pas aku lagi jalan pulang di parkiran, tiba-tiba ada orang yang ngikutin dari belakang. Jantungku langsung deg-degan. Mana suasana sepi banget. Orang itu manggil aku, bukan sebagai Bima, tapi sebagai Nadina. Ya, dia tahu penyamaranku. Dia ngancem dan nyuruh aku berhenti enggorek informasi di perusahaan. Gila kan? Aku langsung lari sekencang-kencangnya. Besoknya, pas aku lagi di kantor, ada email masuk. Pengirimnya anonim dan isinya foto aku pas jadi Nadina. Jelas banget. Ada mata-mata
di dalam perusahaan yang udah tahu semua rahasiaku. Ketegangan memuncak saat Raihan memanggil Bima ke lantai ke-28. Mereka harus menyelidiki akses ilegal yang mencurigakan. Tapi sepertinya Raihan punya agenda lain. Dia mulai menekan Bima, menatapnya dengan curiga, seolah tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Raihan merasa orang di hadapannya ini bukan Bima yang sebenarnya. Namun, saat mereka berdebat, listrik tiba-tiba padam, seluruh server perusahaan mati total. Di ruang server yang gelap, sesosok misterius, berjaket hitam, terlihat sedang menghancurkan semua bukti. Sebelum menghilang, orang itu meninggalkan secari kertas di atas meja. Saat lampu kembali menyala, Raihan dan Bima menemukan pesan singkat yang mengerikan itu. Isinya hanya 3 kata. Dia bukan Bima. Siapakah sosok misterius itu? Raihan langsung mendesak Bima untuk menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Bima selama ini? Saat Bima akhirnya membuka mulut, siap untuk mengakui segalanya, tiba-tiba alarm gedung berbunyi dengan sangat keras, membuat semua orang panik. Situasi menjadi kacau, dan mereka terpaksa bersembunyi sampai keadaan kembali aman. Setelah semuanya tenang, Raihan tidak mau membuang waktu lagi. Dia menarik Bima ke sebuah tempat terpencil, tempat yang dia yakin tidak akan ada kamera pengawas yang bisa merekam percakapan mereka. Dengan tatapan tajam dan suara yang tegas, Raihan berkata, "Mulai sekarang, aku mau tahu semuanya, tanpa ada satupun yang kamu tutupi. Kalau aku kasih tahu yang sebenarnya, apa kamu akan pergi?" Suara Bima terdengar bergetar, penuh keraguan yang menusuk. Dia menatap Raihan, mencari secercah jaminan di matanya yang teduh. Selama ini, kebohongan itu jadi tembok yang memisahkan mereka, tapi hari ini tembok itu terasa akan runtuh, dan Bima takut reruntuhannya akan menimpa mereka berdua. Raihan terdiam sejenak. Tatapannya tak beralih sedikit pun. Tangannya terulur, menggenggam erat tangan Bima yang terasa dingin. "Sampai aku tahu kebenarannya, aku tidak akan kemana-mana." Jawaban itu, begitu singkat namun penuh kepastian, menjadi kekuatan bagi Bima. Dengan napas yang tertahan, akhirnya dia berbisik, "Aku sebenarnya bukan orang yang selama ini kamu kenal, Ray." Dan dari sanalah, semua rahasia yang terpendam mulai terungkap satu persatu, mengubah segalanya di antara mereka. Gawat. Tepat setelah Nadina akhirnya mengakui siapa dirinya sebenarnya, suasana tegang langsung pecah. Tiba-tiba handphone Raihan berdering kencang, memecah keheningan di antara mereka. Raihan buru-buru mengangkat telepon itu. Wajahnya berubah serius saat mendengar suara di seberang sana. Nadina, yang masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi, hanya bisa menatap Raihan dengan penuh tanda tanya. Tanpa banyak bicara, Raihan langsung menarik tangan Nadina. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada mendesak. Mereka berdua langsung berlari menuju lift, menekan tombol lantai 28 dengan tergesa. Pintu lift tertutup, membawa mereka menuju misteri baru yang sudah menanti. Saat tiba di lantai 28, semua orang langsung kaget bukan main. Ternyata, sosok di dalam ruangan itu adalah Lalia Arsena. Dialah dalang di balik semua kekacauan ini. Selama ini kita semua bertanya-tanya, siapa yang menyebabkan semua masalah ini? Dan jawabannya ada di depan mata. Raihan Adhikara, yang juga ada di sana, benar-benar tidak menyangka. Setelah semua perbuatan Lalia terbongkar tanpa pikir panjang, Raihan langsung memanggil petugas keamanan yang berjaga di ruangan itu. Dia memerintahkan mereka untuk segera membawa Lalia Arsena ke kantor polisi. Kasus ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Tidak ada ampun lagi baginya. Akhirnya, misteri ini terpecahkan juga.
Kalian pasti udah nggak sabar kan nungguin momen ini? Setelah Lalia Arsena akhirnya pergi, suasana jadi lebih tenang, dan disinilah momen yang paling kita tunggu-tunggu terjadi. Raihan Andikara, dengan tatapan penuh cinta dan keyakinan, mengambil langkah besar. Dia nggak ragu-ragu lagi. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku jasnya. Dan ya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang isinya cincin yang berkilau indah. Raihan kemudian berlutut di hadapan Nadina Pramesta, membuka kotak itu, dan dengan suara yang mantap, dia melamar Nadina. Nadina tampak sangat terkejut, matanya berkokek-kokaka karena bahagia. Tanpa berpikir panjang, dengan senyum yang merekah di wajahnya, Nadina pun mengangguk dan menerima lamaran Raihan. Akhirnya, pasangan favorit kita selangkah lebih dekat menuju pelaminan.